Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat taufik dan hidayah dari Allah kita bisa istiqomah melanjutkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kajian kita fikih sunnah ya, fikih sunnah. Fikih sunnah kitab Subulus Salam. Enggak, beda ini. Ini lama enggak pernah kita bahas ya. Fikih sunnah kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani rahimahullah. Subulus Salam As-Sun'ani rahimahullah, tentang sholat, fikih sholat ya, tentang fikih sholat. Tentang fikih sholat. Tentang waktu sholat. Mawaqitus sholat, tentang waktu sholat. Melanjutkan ya, tentang waktu sholat sampai di waktu asar. Yastamiru waktul asri ila isfiraris syams. Waktu asar sampai matahari menguning. Iya, maksudnya memerah itu. Isfirar menguning, memerah. Ya, memerah bahasa ininya. Jadi kalau sudah langit menguning, sudah ada senja itu, memerah lah, tapi matahari belum tenggelam, itu tandanya waktu asar sudah selesai. Ya, waktu asar itu, waktu asar sampai matahari menguning atau memerah. Memerah atau menguning. Wa ba'dal isfirar laisa biwaqtin lil ada. Setelah menguning adalah waktu qada. Bal waktu qada. Setelah menguning itu adalah waktu qada. Jadi kalau yang sholatnya sampai waktu menguning, matahari menguning sengaja, artinya dosa, berdosa sholatnya, karena menunda sholat, menunda sholat sampai waktu di luar sholat, sampai waktunya habis. Setelah menguning adalah waktu qada. Setelah menguning adalah waktu qada. Kama qalahu Abu Hanifah wa qila bal ada ila baqiyatin tasa'u raq'ah. Ya, pendapat yang lain tetap waktu asar sampai sisanya setara 1 rakaat. Sampai sisanya, maksudnya sampai waktu maghrib kan itu, sampai waktu maghrib itu, sampai sisanya setara atau sekitar 1 rakaat, setara 1 rakaat. Tasa'u rakaatan, sekitar 1 rakaat.
Pendapat yang lain tetap waktu asar sampai sisanya, sisa waktu gitu, sampai sisanya setara 1 rakaat. Jadi kalau sudah menguning itu waktu asar tinggal 1 rakaat gitu sini gitu. Pendapat yang lain, pendapat yang lemah tapi ini. Menurut di sini fikih sunnah ini As-Sun'ani ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang kita ikuti berarti yang pertama. Sebisa mungkin kita mengikuti yang pertama. Sampai menguning. Kalau sudah menguning, waktu sholat asar sudah habis. Yang pertama. Sampai waktu menguning. Sampai matahari menguning atau menguning. Waktu menguning. Tadi kan sudah ditulis ya. Kamu ketinggalan. Oh. Menguning atau memerah setelah menguning. Waktu asar itu sampai matahari menguning. Saya ulang ya, waktu asar sampai matahari menguning atau memerah. Setelah menguning adalah waktu qadha. Ini yang kita pegang di sini. Acuan kita di sini. Artinya fikihnya kalau jenengan menunda sholat asar sampai matahari mau tenggelam, sampai matahari menguning kan itu berubah warnanya, itu berarti berdosa. Berdosa. Ya berarti kalau jenengan sholat di waktu itu waktu qadha itu, bukan waktu asar. Waktu qadha itu sholat di luar waktunya. Tidak sah ya? Ya sah. Sah. Tetap sah, sholatnya tetap sah. Tapi namanya itu mengqadha sholat, bukan sholat tepat waktu. Jadi ada istilah sholat tepat waktu, ada namanya. Ada qadha. Qadha itu sholat tidak tepat waktu. Qadha kalau punya alasan nggak berdosa. Tapi kalau nggak ada alasan, main HP, nonton sinetron, berdosa. Jalan-jalan kuliner kan itu. Sampai di luar waktu sholat ya berdosa. Itu kalau ada uzur. Ya kok dirangkep sholat asar sampai zuhur. Iku sakarepe dhewe. Iku dosa ya gak. Ya nek sakarepe dhewe enggak boleh ya, Mbak. Iya, itu kalau ada uzur boleh. Ada uzur boleh. Uzurnya enggak ada. Oh, masa perjalanan sak desa kok. Perjalanan uzur ya, Mbak. Perjalanan itu uzur. Safar itu uzur. Safar itu uzur, sakit itu uzur. Boleh kan itu. Bahkan kadang pekerjaan yang tidak bisa ditinggal itu bisa menjadi uzur juga. Nah itu pada pas istirahat itu gak barbar ya Mbak, udah Mbak setelah gak barbar. Pas istirahat tuh waktu duhur kan istirahat kan, bukan batu kan masuk bangunan. Waktu beduk kan istirahat kan untuk sholat duhur kan. Tapi dia tuh bilang tuh begini, awak keringetan nih, orang tak raket sok, kena asar gitu gimana tapi bilangnya gitu. Ya insya Allah itu menjadi uzur bagi tukang-tukang insya Allah. Boleh, pekerja berat, iya pekerja berat. Sama seperti bengkel juga. Misal dia luru masjid enggak. Pada waktu sholat. Sebagaimana hadis, dalam hadis ya, man adraka rak'ah minal asri qabla an taghiba syams faqad adrakal asar. Siapa yang melaksanakan 1 rakaat atau mendapati 1 rakaat ya. Siapa yang mendapatkan atau melaksanakan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah sholat asar. Jadi ada hadis seperti ini. Siapa yang mendapati atau melaksanakan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam,
maka dia telah mendapatkan sholat asar. Maka dia telah sholat asar. Paham maksudnya? Mepet maghrib dapat 1 rakaat. Pas 2 rakaat, rakaat yang kedua azan maghrib, kan itu. Maksudnya gitu. Di sini maksudnya gitu. Ketika rakaat pertama itu mepet maghrib waktunya. Kemudian ketika rakaat kedua azan maghrib. Kok batal be? Hadisnya boleh, tapi secara fikih lebih kuat yang pendapat yang pertama daripada pendapat yang ini. Jadi artinya apa? Ini tuh kalau mendesak berarti kan. Kalau ada kondisi yang mendesak, intinya gitu. Tetap dilanjutkan rakaatnya sampai selesai. Iyalah, udah dilanjutkan loh. Itu ada azan maghrib. Iya. Paham? Mendesak, masak mungkin gitu misal. Atau mungkin ada tamu atau ada apa kan itu yang nggak bisa ditinggalkan. Mendesak itu tidak bisa ditinggalkan. Ya kayak sholat asar jam 5 itu termasuk qadha. Pendapat yang pertama tadi kalau nggak ada alasan itu qadha. Pendapat yang pertama itu qadha, Mbak. Pendapat yang kedua itu nggak qadha. Pendapat yang kedua. Tapi itu kurang afdol kan itu. Yang afdol itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu bahaya sholat di waktu. Pendapat yang kedua itu orang kalau terbiasa sholat di pendapat yang kedua ngeri kan itu. Karena mepet sekali kan waktunya. Pasti kok oke telat kan itu. Bablas maghrib kan itu. Paham? Makanya pendapat yang kedua ini lemah karena berat mengerjakannya itu corongono waktunya sempit sekali kan itu. Tapi masih sah ya. Sah, pendapat yang kedua ini sah juga. Ini semua sah kan itu. Juga dilakukan ya. Loh, tiap hari nggak bisa ini, susah ini. Orang sholat di waktu mepet seperti ini susah. Soalnya Pas. saya dulu pernah satu rumah sama orang azan. Dia sholatnya mepet kalau azan. Dirangkap antara asar sama maghrib itu malam. Yo sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi nggak bagus. Kan sekali ngantuk ya ini udah setahun. Tapi kalau bisa konsisten, disiplin kan itu. Bisa konsisten, disiplin. Izin dengerin dari kamar kan. Ya, monggo. Kalau bisa konsisten, disiplin, monggo. Tapi itu susah menurut saya waktu mepet seperti itu. Dan nggak nyaman sholatnya, nggak khusyuk kan. Mau sholat tuh gerusu kan itu. Kayak digegeri gitu. Intinya jantungnya teratapan gitu. Takut kalau ketinggalan gitu. Kemudian berikutnya waktu awal maghrib. Waktu awal maghrib ketika matahari terbenam. Waktu awal maghrib ketika matahari terbenam sebagaimana di Sahih Bukhari dan Muslim. Kama warada inda syaikhain wa ghairihima. Sebagaimana di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa akhiruhu malam yaghib asy-syafaqa. Dan akhirnya, waktu akhirnya dan akhirnya akhir maghrib ya maksudnya, malam yaghib asy-syafaq, sebelum rona atau senja menghilang, sebelum senja menghilang, sebelum senja menghilang.
Ya, dan seterusnya. Ini sebagaimana hadis Jibril. Sebagaimana hadis Jibril. Sebagaimana hadis Jibril. Apaan, sebentar ya. Apaan? Bukan sebagaimana hadis Jibril ya. Sebentar, itu hapus itu. Bukan sebagaimana hadis Jibril. Sedang di hadis Jibril kan itu ya, di hadis Jibril Jibril setelah matahari terbenam, sempit berarti ini. Ba'da ghurubis syams. Sedang di hadis Jibril setelah matahari terbenam. Kemudian sedang di hadis yang lain mengakhirkan maghrib sampai senja menghilang. Sampai senja menghilang. Di hadis yang lain mengakhirkan maghrib sampai senja hilang. Dah paham. Saya ulangi lagi ya. Awal waktu maghrib ketika matahari terbenam, sebagaimana di Sahih Bukhari dan Muslim, ya kan? Dah. Dan akhirnya, waktu akhirnya sebelum senja menghilang. Pertama itu, waktu akhirnya sebelum senja menghilang. Yang kedua, setelah matahari terbenam, sebagaimana hadis Jibril, sebagaimana hadis Jibril setelah matahari terbenam, ya kan? Di hadis yang lain disebutkan mengakhirkan maghrib sampai senja menghilang, sampai ila ghurubis syafaq, sampai senja menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu maghrib boleh ketika matahari terbenam. Kemudian boleh sholat ketika matahari terbenam, masih ada senjanya, masih ada senja. Atau sholat ketika matahari terbenam, atau mengakhirkan maghrib sampai senjanya menghilang, sampai gelap berarti sampai senja menghilang. Matahari terbenam itu kan masih ada kuning-kuning sedikit-sedikit. Ya, matahari terbenam sampai menghilang kuningnya itu disebut senja. Sampai warna merah itu hilang, senja itu hilang, sampai gelap. Sampai gelap. Sinar kasih itu ya, sinar. Berarti ini ada yang sampai Nabi itu pernah sholat maghrib sampai mepet isya kan itu. Paham kan? Sholat maghrib mepet isya. Wallahu a'lam bishawab. Itu menjelaskan ya di sini juga ada tambahannya. Wa fihi dalilun ala ittisa'i waqtil hurub. Ini dalil bahwa waktu sholat maghrib itu leluasa. Waktu sholat maghrib itu leluasa. Ada banyak pilihan gitu Mas ya. Ada yang ketika matahari terbenam, ada yang setelah matahari terbenam, ada yang ketika senja masih ada, kan itu, sebelum menjadi gelap. Ada yang ketika senja menghilang, ketika sudah gelap.
Dan itu terakhir itu, ketika senja menghilang itu udah akhir. Nggak bisa ditunda lagi kan itu berarti. Apa? Pernah sekali mepet Aisyah guru-guru lunga ngono ku karo bisa-bisa dhewe ngono. Ditinggal ngono terus saya orang-orang sing kemudian awalul isya, waktu awal isya. Ghaibu batus syafaq, ketika senja menghilang. Isya itu senja menghilang gak rasa. Hah? Gak rasa. Apa? Isya itu loh maksudnya, salat isya senja menghilang itu maksudnya Udah gelap, langitnya udah gelap. Langitnya udah gelap. sudah gelap ditentukan jamnya juga. Wa yastamiru ila nisfil lail, sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Waktu isya itu sampai jam berapa tapi? sampai tengah malam. Ya tengah malam ya mungkin jam 11, jam 12. Sampai tengah malam. Kemudian di hadis yang lain sampai sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Lah itu loh tak, sholat istikharah batasannya jam berapa tak? Istikharah. Kenapa, Mbak? Sholat istikharah itu loh, itu perbatasannya itu sampai jam berapa? Istikharah. Istikharah. Istikharah enggak ada batas waktunya, Mbak. Iya maksudnya itu jam berapa gitu loh, waktu yang lebih baik itu loh maksudnya. Paling baik istikharah ya Jam 9. tidak ada waktu yang ditentukan. Oh enggak istikharah, maksudnya kan malam. Tahajud itu. Ya Allah, sebelum tidur itu loh. Maksudnya Istikharah kan itu. Istikharah itu enggak ada. Istikharah itu malam. Enggak Ya, istikharah. orang malam tuh kan tahajud kan setengah malam. Istikharah kan sebelum. Sembarang. Istikharah itu sunahnya enggak ditentukan, Mbak, waktunya. Enggak ada ketetapan waktunya. Jam 8 enggak apa-apa, jam 9 enggak apa-apa gitu. Enggak, istikharah itu ketika kamu bingung. Waktunya kapan? Jenengan tanya waktunya kapan istikharah? Jenengan tanya kapan waktu sholat istikharah? Ketika bingung. Yes. Ketika pusing. Pusing mau milih gitu. Ya pokoknya ketika mumet, pusing, istikharah kan itu. Biar dapat petunjuk. Ketika dihadapkan banyak masalah, Mbak, ketika jenengan mumet ada banyak masalah, dodolan apa ora? Dodol ora dodol istikharah. Nek bingungnya saiki ngenteni kok bengi ndak malah kejarungan. Ora ya. Masalah iku lho. Kalau sebelum tidur. Lah ngene, Mbak. Jam 8 apa jam 9? Mbak Yun. Mungkin itu jomo ngeyel ae. Iya, maksudnya kayak aku harus lebih jelas harus. Ya, Mbak Yun. Nek gini beda lagi. Ketika dihadapkan pilihan dodol apa ngaji kan itu. Milih dodol apa ngaji, gak perlu istikharah nek aku ngaji. Iku ya ora istikharah. Perlu istikharah. Maksud iki lho, Pak. Nek istikharah Sembarang sing tahajud sapa jepi itu piye cara jalan. istikharah itu ketika dihadapkan pilihan. Ya enggak dua pilihan, banyak pilihan bisa pokoknya bingung kan itu. Tapi pilihan itu sama semua. Tapi nek salat karo apa namanya? Salat karo dodolan ya rasa istikharah. Ngaji dodolan rasa istikharah. Iku masa istikharah, maksudnya iku lho, aku mah istikharah itu sebelum tidur. Umroh atau piknik jalan-jalan kan. Terus sholat duha. Dhewe yo umroh. Iku sholat duha. Ya, Mbak. Duha ya duha. Kan berarti bendina sadurunge turu salat istikharah terus, Mbak. Hah? Kan berarti sadurunge turu bendina istikharah. Iya, maksudnya kalau wektune kalau jam 9 atau jam 8 Salat istikharah. tapi baik. Oh, Afan. Sepertiga tadi bukan sepertiga akhir ya, sepertiga malam. Sepertiga malam enggak akhir, Afan. Sholat tahajud tak? Dihapus akhirnya. Sepertiga malam, Afan. Sepertiga malam. Sepertiga malam ini ya sebelum jam 11-an ya. Sebelum jam 11-an. Antara berarti Isya itu kan misal jam 7.
Berarti kalau isya sekarang itu jam 7 ya, antara jam 7, 8, 9 itu. Jam 11. Ya sebelum jam 11. 7, 8, 9, 10 itu sholat isya di sepertiga malam. Enggak sampai tengah malam berarti. Tapi yang kita pakai itu yang sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Tapi boleh jenengan pakai yang pertama itu yang sempit ya, lebih sempit. Yang kedua ya lebih sempit. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu sejak tadi maghrib berganti itu kan. Maghrib berganti, langit menghitam, sudah gelap kan itu. Itu masuk sepertiga malam itu. 7, 8, 9, 10. Terus masuk 10 ke atas 11, 12 itu tengah malam. 11, 12, jam 1 tengah malam kan itu. Kemudian jam ke atas jam 2, 3 itu sepertiga akhir malam. Kemudian awal waktu subuh ketika fajar terbit. Ketika fajar terbit sampai matahari terbit. Ketika fajar terbit sampai matahari terbit. Tengah 6 ya. Matahari terbit jedul. Betul kan? Jam tengah 6. Waktu subuh, awal waktu subuh ketika fajar terbit sampai matahari terbit. Jadi berlangsung sholat subuh itu sampai matahari terbit. Matahari terbit. Lanjutnya, di sini dalil bahwa waktu sholat itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Macam-macam waktunya gitu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada sholat di waktu awal, ada sholat di waktu akhir. Gitu maksudnya. Ini dalil. Jadi pembahasan ini semua, ini dalil bahwa waktu sholat ada waktu awal, ada waktu akhir, ada waktu awal dan akhir. Kemudian ba'dal isfirar, setelah menguning, tadi sudah dibahas ya. Setelah menguning itu bukan waktu sholat. Ya kan? Udah ya. Mungkin ditulis lagi. Setelah menguning, waktu asar tadi ya. Setelah menguning, matahari menguning, bukan waktu sholat. Bukan waktu sholat asar. Setelah menguning, bukan waktu sholat asar. Namanya apa berarti? Qadha. Qadha sholat asar. Kemudian setelah tengah malam, sama. Setelah tengah malam, bukan waktu sholat isya. Setelah tengah malam, bukan waktu sholat isya. Berarti kalau yang sholat isya sampai lebih dari tengah malam, masuknya qadha kalau berdasarkan hadis yang kita kaji di sini. Kalau berdasarkan hadis yang kita kaji di sini. Nah, nanti dibantah ini. Sedangkan di hadis yang lain, ya, hadis yang lain siapa yang mendapati 1 rakaat tadi, kan itu singkat itu ya. Hadis yang lain, siapa yang mendapati 1 rakaat dan seterusnya al-hadis, dan seterusnya al-hadis, atau terus lengkap ya. Siapa yang mendapati 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Maka dia telah sholat asar.
Sedang hadis yang lain, siapa yang mendapati 1 rakaah dan seterusnya al-hadis, kan itu. Titik-titik al-hadis gitu. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat titik-titik al-hadis. Ini kan hadis tadi sudah ditulis, jenengan. Yang ngaji dari masuk tadi dari awal. Sudah ditulis hadis tadi. Di hadis yang lain menjelaskan setelah menguning, menjelaskan tetap waktu asar, kan itu. Setelah menguning tetap waktu asar. Kita ulangi lagi tulis ini. Apa namanya pembahasan ini? Setelah setiap ya. Sedang di hadis yang lain, ya, titik-titik al-hadis. Kan tadi sudah ditulis, Mbak. Nek dari awal tadi. Siapa yang mendapati 1 rakaat Titik-titik al-hadis. Lengkapnya hadisnya kan tadi. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari asar, salat asar, sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan salat asar. Nah, jadi di hadis yang lain, hadis ini, siapa yang mendapati 1 rakaat titik al-hadis, waktu setelah menguning tetap waktu sholat asar. Setelah menguning tetap waktu sholat asar. Kenapa kita ulangi? Nanti ada kaitannya ini. Ada kaitannya. Makanya diulangi. Tetap waktu asar. Setelah menguning tetap waktu asar. Meski kan itu menunjukkan mengulur waktunya karena uzur. Meski menunjukkan mengulur waktunya karena uzur. Begitupun dalam sholat fajar, kan itu. Begitupun dalam sholat subuh. Begitupun dalam sholat subuh, tetapi tidak pada sholat isya. Tidak walam yarid mislahu fil isya, tetapi tidak pada sholat isya. Begitupun di sholat subuh, begitupun sholat subuh, dan tidak pada sholat isya, atau tidak pada sholat isya, dan tidak pada sholat isya. Saya jelaskan lagi. Jadi waktu subuh sama waktu asar itu ada kemiripan. Nabi pernah melaksanakan sholat asar itu di awal waktu. Kemudian Nabi pernah sholat asar mepet, kan itu. Ya kan artinya. Sholat subuh juga gitu. Nabi pernah sholat subuh di waktu awal dan pernah sholat subuh di waktu ketika langitnya sudah menguning, kan itu. Terus rondok padang, kan itu. Ada hadisnya memang, kan itu. Tetapi kalau sholat isya itu enggak ada. Nabi sholat sampai diulur sampai mepet sampai subuh itu enggak ada keterangannya. Paham maksudnya gitu? Jadi kalau sholat asar itu ada keterangannya. Nabi sholat sampai mepet. Sholat subuh begitupun sholat subuh ada keterangannya. Nabi sholat sampai mepet, kan itu. Tetapi tidak pada sholat isya, enggak ada. Jadi kebangetan ya, mau sholat sampai mepet subuh itu kebangetan. Meskipun itu kalau secara fikih enggak, ya sah, kan itu. Secara fikih sah. Berarti kan pernah terjadi. Ya bukan pernah terjadi. Fikih itu kan pendapat. Nek sunnah beda, yang kita bahas ini kan sunnah ya. Fikih sunnah. Beda kalau kita bahas ke fikih madhab atau fikih pendapat, kan itu. Kalau secara pendapat ulama sah-sah saja, kan itu. Menurut pendapat ulama ada banyak, kan itu, sah-sah saja. Tapi kalau dari Nabi enggak pernah gitu. Enggak pernah melakukan seperti itu.
Maka yang kita kaji di sini fikih sunnah, di sini namanya fikih sunnah. Kita coba memahami fikih antara yang fikih pendapat dengan fikih yang benar-benar dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yang fikih sunnah itu berarti yang paling afdol kan? Tapi kalau jenengan mau melaksanakan tetap sampai mepet tadi, sholat isya mepet sholat subuh kan itu. Menurut pendapat-pendapat mazhab Hanafi tetap sah kan itu. Tetap sah-sah saja kan itu. Tapi ya nggak bagus kan itu. Gak konvensional. Ya sama tadi kita bahas. Kayak digegeri, nggak tenang kan itu. Jantungnya teratapan kan itu. Sholatnya kayak jantungnya teratapan kayak gudak-gudakan kan itu. Kan mati dhisik piye. Mana enak sholat pada waktunya. Orang nanggung. Betul. Pada waktunya. Ya, kemudian berikutnya dalam hadis disebutkan laisa fin naumi tafritun ala man lam yusolli as-shalah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Tidur bukanlah kelalaian bagi yang belum sholat. Itu fikih loh itu. Orang yang ketiduran itu tidak dianggap berdosa yang belum sholat. Jadi orang yang tidak sholat karena ketiduran itu tidak dianggap berdosa sampai datang waktu sholat berikutnya. Tidur bukanlah Kelalaian. Tidur bukanlah kelalaian bagi yang belum sholat hingga datang waktu sholat berikutnya. Itu hadis. Waktu sholat berikutnya. Ini terakhir, Mbak. Ini terakhir insya Allah. Terakhir udah. Ini dalil kan itu. Dalil bahwa setiap sholat. Nah itu tadi Mbak fikih ini Mbak. Yang ditanya. Ini fikih ada dalilnya. Itu dalil bahwa waktu sholat, waktu setiap sholat itu berakhir sampai sholat berikutnya. Berakhir sampai sholat berikutnya. Setiap sholat, kecuali subuh berikutnya. Kecuali subuh. Ya, kecuali subuh. Kenapa subuh? Paham jenengan kan? Gak mungkin sholat subuh batasnya sampai mepet duhur, gak mungkin. Paham kan? Ya udah itu Mbak. Ini namanya fikih Mbak. Ini fikih. Apakah ini dikerjakan Nabi? Gak ada keterangannya. Tapi ini dibolehkan, ada dalilnya. Ini ulama berdalil dengan hadis ini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya sampai sini pembahasan kita. Semoga dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Itu loh tadi misalnya kayak yang apa anjing apa kucing yang warna yang hitam itu kan katanya ada hadisnya katanya bisa mungkin jelmaan jin. Jelmaan jin, hadis ya. Terus nek ada yang bilang kayak gini temanku. Cecep padha wae ngoten. Hah? Cecep. Enggak ada. Enggak ada tapi. Enggak, kalau itu enggak ada. Dan anjing itu jelmaan jin. Itu artinya di penjelasannya ulama-ulama, artinya itu anjing itu mudah dipengaruhi jin. Mudah di anjing jahat, enggak maksudnya itu anjing itu kebanyakannya jahat gitu maksudnya itu. Mudah. Maksudnya itu jelmaan jin itu kata yang dimaksud dari situ kiasan. Anjing itu jahat, anjing setan, anjing itu sifatnya buruk kan itu. Kebanyakannya gitu kan itu. Tapi kucing juga iya Pak yang dari situ dipahami Mbak. Itu dipahami istimbat itu. Saya kayak dipahami lah. Semua hewan bahkan itu bisa jadi jahat kan itu. Mau cicak kan itu, mau kucing kan itu. Kalau liar kan semua jahat ya. Tapi kalau bisa dikendalikan, nggak mengganggu kan itu, bermanfaat, ya berarti kan hewannya baik kan itu. itu cuma kiasan toh.
Dari penjelasan ulama seperti itu. Kalau dari nasnya itu seakan-akan memang anjing itu adalah jelmaan anjing yang hitam tadi loh. Anjing yang hitam itu kalau sesuai hadis itu anjing yang hitam itu jelmaan jin kalau sesuai nas. Tapi kalau sesuai keterangan ulama kan itu Ibnu Taimiyah kalau salah. Artinya itu jin itu yang dimaksud itu kebanyakan anjing hitam itu kebanyakannya anjing nakal. Anjing jahat kan itu. Berarti dihindari sebisa mungkin dengan Artinya apa? Susah dikendalikan, susah namanya. Hewan itu diapakan? Dijinakkan. Anjing hitam itu artinya susah dijinakkan. Termasuk cicak itu susah dikendalikan juga. tapi maksudnya nek dia bilang aku padha yang anu lho